Sobat Sehat, selamat datang di Podcast Media Kesehatan kita. Balik lagi nih bersama saya, Dr. Gigi Anindita, akan membahas topik yang sedang hits, tapi secara ringan dan juga menyenangkan, karena kita Podcast Media Kesehatan kita. Nah, Sobat Sehat, ngerasa gak sih ada yang beda nih dari podcast kita hari ini? Bener banget, kita ada di studio baru, tepuk tangan dulu dong. Akhirnya podcast media studionya baru juga ya teman-teman. Ya udah. Nah, untuk merayakan studio baru kita dan juga untuk merayakan Hari Pendengaran Sedunia, hari ini kita akan membahas topik yang biasa dianggap sepele, tapi ternyata penting banget nih di kehidupan kita, yaitu adalah kesehatan pendengaran di usia produktif. Karena sebenarnya itu sangat berhubungan nih Sobat Sehat di kehidupan sehari-hari kita, seperti penggunaan earphone ataupun terpapar suara bising. Nah, itu sebenarnya bisa berdampak jangka panjang di pendengaran kita. Nah, untuk topik kita hari ini, kita udah mendatangkan narasumber, yaitu adalah penanggung jawab kesehatan indera di Puskesmas Setiabudi, kepada Dr. Ellen. Halo Dr. Ellen. Halo dokter. Sapa dulu dong Sobat Sehatnya. Halo Sobat Sehat. Perkenalkan, nama saya Dr. Ellen. Saya dokter penanggung jawab indera di Puskesmas Setiabudi. Ya betul dok. Kita langsung ke topik utama aja ya dok ya. Iya. Oke. Sebenarnya nih dok nih, kenapa sih dok untuk menjaga pendengaran itu sangatlah penting, terutama bagi kita nih yang berada di usia produktif tuh, kenapa dok penting banget? Iya, karena di usia produktif itu kita kan lebih banyak beraktivitas ya dok ya. Beraktivitas hingga kita melibatkan komunikasi, apalagi di dunia kerja atau di teman-teman di luar juga gitu. Kalau pendengaran terganggu, pastikan produktivitas kita kan menurun, komunikasi jadi terganggu, bahkan kita menyebabkan stres nantinya. Karena apa? Karena bakal terjadinya miskomunikasi nantinya gitu. Jadi nggak Sampai nyambung. stres juga ya dok ya? Iya, bisa banget. Jadi nggak pede gitu juga bisa ya dok ya? Iya, betul. Jadi sampai menarik diri juga bisa juga. Iya, bisa banget. Oh gitu. Terus sebenarnya dok, kalau kita untuk menjaga kesehatan pendengaran itu, gimana sih dok caranya dok? Kalau untuk menjaga kesehatan telinga itu ataupun kesehatan pendengaran, yang pertama kita tidak melakukan misalnya mendengarkan suara musik yang terlalu kencang atau terlalu keras, tidak menggunakan earphone yang terlalu lama, tidak berjeda, terus juga tidak mengorek-ngorek telinga juga, karena kalau misalnya telinganya terlalu banyak dikorek akan menyebabkan infeksi, seperti itu. Terus misalnya nih dok nih, kita nih sering kayak kuping kita nih ya, kan kita kan sering nih kayak kalau dipanggil orang sering hah. Nah Iya, itu tuh betul. sebenarnya ciri-ciri nggak sih dok? Ciri-ciri tanda-tanda kita tuh pendengarannya kurang atau misalnya ada masalah di pendengaran kita, bener nggak sih dok kalau kayak gitu? Iya, betul, itu juga salah satu ciri ataupun gejala ya. Oh gitu. Jadinya kalau misalnya dipanggil nih hahaha, nah itu bisa banget. Oh jadi tanda-tandanya ada apa aja tuh dok kalau misalnya pendengaran? Tanda-tanda penurunan pendengaran itu kalau misalnya di tempat keramaian dia tidak respon atau tidak mendengar. Iya. Terus bisa juga dari misalnya suaranya itu kalau di telinga itu suka berdenging. Iya, kalau di kita disebutnya tinnitus, seperti itu. Terus kalau berdenging itu terus-terusan berdenging apa gimana dok ciri-cirinya? Terus-terusan dianya. Oh terus-terusan. Iya, terus-terusan. Karena apa? Karena tinnitus ataupun berdenging itu mempengaruhi persyarafan pendengaran. Gitu. Bahaya nggak sih dok itu dok? Bahaya banget. Oh bahaya banget. Iya. Terus kalau misalnya udah ada ciri-ciri telinga kita berdenging, itu harus diapain dok biasanya? Ya, kalau misalnya sudah tanda-tanda berdenging, itu kan udah mengalami gangguan persyarafan ya. Biasanya memang harus segera ke dokter gitu. Biasanya kita sih dialihkannya ke dokter spesialis Oh gitu. Iya. Oh, nah terus dok, yang mempengaruhi apa namanya kuping kita atau pendengaran kita tuh menurun apa aja sih dok? Tadi kan dari bising bisa, terus dari pakai earphone bisa dok? Bisa banget. Pakai earphone terus-terusan bisa berarti? Bisa. Gitu. Terus apa lagi dok? Ada lagi nggak? Jadi penggunaan earphone juga sebenarnya nggak boleh terlalu sering ya. Dia punya rulesnya. Nah, biasanya kita memberitahu pasien itu rulesnya itu 60/60. Maksudnya itu
batas maksimal 60% untuk volume dan juga tidak melebihi 60 menit penggunaan earphone itu sendiri. Terus walaupun digunakan itu harus berjeda, seperti itu sih dok. Oh gitu. Jadi ngaruh juga ya dok kalau sering-sering pakai earphone. Soalnya kan kita kan sebagai pekerja kantoran ya kan. Kalau mau naik transum ataupun mau ke kantor aja kan sering pakai earphone nih ya Iya, kan. betul. Nah itu juga berarti semakin sering kita pakai earphone juga semakin pengaruh ke pendengaran kita juga. Iya, pengaruh. Paparannya kan terlalu lama ya jatuhnya ya, Oh gitu. frekuensinya. Apalagi rumah kita kan jauh banget nih ya Iya, kan. bener. Di ujung dunia gitu ya Iya. kan. Jadi gak boleh lebih dari 60 menit berarti dok. Nggak boleh dok. Oh gitu. Gitu. Apalagi kalau misalnya penggunaan earphone pada saat kita berkendara, terus apalagi kita lagi jogging ataupun lagi olahraga di luar, itu kan bahaya juga ya. Karena kita kan pasti nggak mendengar orang-orang teriak juga di luar, seperti itu. Juga saya sering lihat nih dok nih ada orang yang pakai earphone pas lagi mengendarai motor atau lagi jogging gitu kan mau dipanggil-panggil juga nggak dengar gitu. Itu Iya, bahaya betul. juga berarti Iya, ya dok ya. bahaya banget, bisa mengalami kayak takutnya nabrak tiba-tiba Iya ya makanya. kan. Oh gitu. Terus dok nih saya juga mau bertanya nih. Kan ini lagi hits juga nih diperbincangkan di dunia luar ya kan. Jadi sebenarnya earphone itu yang bagus itu yang pakai apa sih? Pakai kabel atau yang wireless guys? Atau yang wireless sih dok? Oh, itu Yang juga aman, yang aman untuk maksudnya, yang aman. amannya ya. Ini aku juga baru tahu akhir-akhir ini ya dok ya. Kalau yang dari penelitiannya segala macamnya itu, yang aman itu adalah yang earphone yang kabel dok, yang kayak Oh, zaman yang dulu kabel itu. malah. Iya. Kenapa? Karena gelombang elektromagnetiknya itu tidak terlalu mempengaruhi si sistem persyarafan pendengaran. Oh gitu. Gitu. Oh malah yang Yang aman. Bluetooth, ya yang mahal itu yang lebih bahaya, yang Bluetooth. Yang jadul malah yang aman. Kita emang harus kembali ke masa lalu Iya, guys. cuman diperhatikan juga kalau untuk penggunaan earphone kabel, walaupun dia tidak terlalu bahaya, cuman jangan terlalu sering juga ya dok ya. Oh iya benar tadi kan nggak boleh lebih dari 60 Iya, menit itu. betul. Tapi kalau misalnya nih kan dia nggak denger ya dok ya. Terus mau nggak mau harus lebih dari 60, volumenya harus lebih dari 60 dong dok. Apa kalau misalnya dia nggak denger harus gimana tuh? Kalau misalnya dia nggak denger, tetap nggak denger juga. Kan pakai earphone terus kan volumenya kurang kencang. Berarti dia Berarti tadinya harus ada gangguan pendengaran. Oh, gitu. Kalau kayak gitu harus buru-buru ke dokter ya dok ya. Kalau kayak gitu ya. Oh, kalau kayak gitu nih, misalnya udah ada gangguan pendengaran, berarti caranya harus ke puskesmas atau gimana dok? Kalau udah tanda-tanda seperti itu ya dok ya, harusnya ke dokter sebenarnya. Apalagi boleh datang ke Puskesmas Setiabudi, nanti kita periksa telinganya. Bisa ternyata di sini ya? Bisa, Nggak harus bisa. ada spesialis THT sebenarnya bisa ya? Bisa dok. Oh bisa. Iya. Diapain tuh dok biasanya kalau di sini? Biasa kalau di sini kita periksa pakai otoskop. Oh, Biasanya gitu. dilihat dulu nih di lingkaran telinganya itu apakah ada serumen. Kalau ada serumen ya mau nggak mau kita tindakan di sini kita bisa. Oh Seperti gitu. itu. Berarti bisa juga di sini ya, karena sebenarnya tuh banyak juga pasti sobat sehat yang bertanya nih, bisa nggak sih di sini periksa telinga gitu kan? Bisa guys, ternyata di sini. Cuman memang tidak se-expert di spesialis Iya, gitu kan. betul. Nah, misalnya nih dok nih, kita ngerasa juga nih kuping kita kayak suka nggak dengar, terus kayak penuh gitu loh, kayak sering rasa budek gitu. Itu bisa juga dok di sini diperiksa. Bisa. Itu bisa diapain sih dok? Kalau di kita namanya irigasi telinga. Oh irigasi telinga. Iya, cuman dok nggak bisa langsung diirigasi ya dok ya. Oh gitu, diapain dulu biasanya Pertama dok? kita periksa dulu. Oh, diperiksa. Dulu gimana kotoran telinganya. Kotoran telinga itu kan bermacam-macam dok. Ada yang cairan, ada yang kayak seperti nanas nastar. Oh ada juga yang nanas Iya. suka banget Iya nanas. dok, iya dok. Yang kayak misalnya kayak contohnya nanas nastar tuh yang memang harus kita kasih tetes telinga terlebih dahulu. Oh yang udah bentuknya Iya. kayak keras gitu Iya, ya dok ya? itu dia. Ah. Nah setelah itu tunggu sampai 3-5 hari biasanya kita baru irigasi telinga. Oh gitu. Iya. Oh di sini bisa irigasi telinga juga berarti? Bisa. Oh terus biayanya? Nah pasti kan sobat sehat bertanya dong ya kan, biayanya berapa sih? Kalau untuk BPJS sih gratis ya dok ya. Oh gratis guys, Iya. tuh makanya BPJS-nya harus Vaskes Setiabudi Setiabudi, pastinya, betul. ya kan? Kalau di luar
yang umum berapa bayarnya biasanya dok? Kalau umum kurang lebih aku juga kurang tahu ya dok ya. Paling bangsa 20 ribuan deh Oh, kalau nggak 20 ribu. salah. Ya, nanti Iya. kita ada di sini ya guys, biayanya berapa? Nanti editor kita yang edit. Nah, oh iya dok, berarti nih misalnya kita udah ada gangguan pendengaran. Atau enggak sebelum kita ada gangguan pendengaran deh. Berarti kita tata caranya untuk sebelum mencegah gangguan pendengaran tuh kayak gimana sih dok? Misalnya kayak membersihin telinga tuh pakai apa sih yang sebenarnya yang benernya? Pakai cotton bud tuh bener gak sih dok sebenarnya? Sebenarnya pakai cotton bud sih boleh-boleh aja dok ya, sah-sah aja sebenarnya, tidak ada larangan. Cuman kita harus pintar-pintar memilih cotton bud dok. Iya banyak loh kasusnya di sini membersihkan telinga menggunakan cotton bud tiba-tiba kapasnya tertinggal di dalam telinga. Iya ada. Jadi kita kalau misalnya Serem mau, banget ya? iya serem banget dok. Itu banyak banget kejadian di IGD kita. Gitu. Itu bisa diambil di sini dok? Bisa Oh, bisa. diambil. Jadi lebih bagus kalau menggunakan ketembat itu pilih yang tangkainya tuh yang kokoh. Terus yang kedua itu kapasnya yang menyatu erat dengan tangkainya. Jadi pada saat membersihkan telinga itu tidak tertinggal di dalam telinga. Dan juga pembersihan telinga itu menggunakan ketembat hanya di liang telinganya saja, di liangnya saja. Tidak boleh masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam jatuhnya itu kotorannya akan numpuk di dalam telinga. Oh Seperti gitu. itu. Jadi dia malah makin mendorong ke dalam gitu ya dok ya? Iya betul. Terus kan di luaran sana tuh ada yang pembersih telinga pakai kamera gitu dok. Oh itu. Itu bisa nggak sih dok sebenarnya? Apa itu benar sebenarnya khusus yang expert aja apa gimana dok? Sebenarnya itu juga aku kurang paham ya. Biasanya kalau misalnya mau melakukan itu harus dengan tindakan medis sih. Sama yang expert biasanya dok Iya, ya. betul. Nggak Kalau sembarangan ya sebenarnya iya. sobat sehat kalau pakai kayak Iya gitu. betul. Gitu. Terus berarti intinya kalau pakai cotton bud sobat sehat hanya di liang telinganya saja, nggak boleh di bagian dalam berarti, ya kan? Iya, betul. Kalau bagian dalam nanti yang ada si kotorannya itu malah masuk ke Masuk ke dalam. dalam. Oh gitu. Terus kalau misalnya kotoran udah masuk ke dalam, berarti harus diirigasi itu dok Iya tadi. betul. Terus kalau diirigasi sakit gak sih dok? Irigasi nggak sakit sih, karena kan memang kita kayak pakai cairan ya dok ya. Oh pakai cairan. khusus, iya. Pakai spuit, nanti dimasukin cairannya ke dalam telinga. Baru dia tuh keluar cairan si kotor-kotorannya itu. Oh gitu. Oke dok. Berarti kan tadi menarik banget nih ya apa namanya pembahasan kita hari ini nih. Nah dok, sebenarnya ini kita ada segmen berikutnya. Ya ada segmen mitos atau fakta. Nanti saya bacakan nih, ini sebenarnya mitos atau fakta. Ntar dokter jawab ya dok ya. Ini Iya, mitos boleh. sebenarnya atau fakta nih yang Oke. ada di kehidupan sehari-hari kita nih. Nah yang pertama ya dok. Iya. Jadi telinga itu harus dibersihkan secara rutin menggunakan cotton bud. Dia mitos atau fakta dok? Oh itu sih jatuhnya mitos ya. Jadi tidak harus rutin juga sih dok, gitu. Jadi kenapa? Karena terlalu sering menggunakan ketembat yang aku bilang tadi bisa mendorong kotoran masuk ke dalam jatuhnya. Jadi sebenarnya kalau pakai cotton bud berapa kali sehari atau berapa kali seminggu gitu? Seminggu sekali sih kalau aku saraninnya. Oh seminggu sekali aja berarti Iya, ya. betul. Soalnya kan sebenarnya jujur aja nih, kalau saya nih kan suka gatel gitu dok kupingnya gitu. Kalau misalnya kemasukan air sedikit tuh kayak gatel gitu. Jadi saya tuh suka sering pakai Nah. 3 hari sekali gitu. Nah itu nggak boleh juga sih dok, Oh hati-hati. nggak boleh, terlalu bersih juga nggak boleh Nah, ya? Iya nggak boleh. Soalnya saya sampai ke THT waktu itu, sampai dokter THT kayak dokter telinga sampai terlalu bersih ini, dia sampai Iya. heran gitu. Iya nggak boleh juga sih, telinga kita nggak boleh terlalu bersih juga sih dok. Gitu ya. Tetap harus ada serumen sedikit-sedikit ya. Iya betul, walaupun sedikit ya dok ya. Nggak Oh apa-apa. gitu. Oke. Siap. Terus dok yang kedua nih, telinga kemasukan air harus dites air lagi. Bener gak dok? Wah itu mah jangan ya dok, mitos Oh namanya mitos. dok. Kan Iya. misalnya nih kayak kita kemasukan air habis berenang tuh, terus dimasukin air lagi biar dia bisa keluar gitu, bener gak sih dok? Nggak boleh malah dok. Itu mitos ya. Mitos. Jadi kalau misalnya kita kemasukan air, terus kita masukin lagi dengan bentuk tetesan, lama-lama kan dia ngembeng dong, secara logika ya kan. Jadi lebih baik kalau misalnya kita kemasukan air pada saat kita berenang, kita kayak miringkan terlebih dahulu, dimiringin, baru kita keringkan dengan kain ataupun handuk yang bersih, seperti itu. Kita miringin pala, ntar dia ini keluar sendiri tuh airnya. Iya, otomatis dia akan keluar sendiri. Gitu. Iya.
Itu juga saya baru tahu, ternyata mitos sobat sehat. Karena kan sering kemasukan air terus kayak, tetesin lagi lah ya biar dia ntar ada apa gemericik gitu kan, ntar dia keluar sendiri gitu kalau kita miringin gitu. Oh Iya, enggak, ternyata enggak. mitos sobat sehat. Oke, lanjut. Yang ketiga, gangguan pendengaran hanya dialami lansia. Bener apa? Mitos atau fakta? Nah ini mitos ya dok ya. Mitos juga. Kalau dulu kan pasti mikirnya lansia karena faktor usia, gangguan pendengaran. Jadi kalau untuk sekarang itu usia produktif, usia dewasa, remaja, anak, balita segala macam tuh bisa mengalami gangguan pendengaran. Cuman penyebabnya itu bermacam-macam. Ada yang mengalami infeksi, terus karena paparan kebisingan seperti itu. Oh gitu. Jadi anak-anak juga bisa dok? Bisa. Oh kenapa tuh dok biasanya kalau anak-anak? Kalau anak-anak bisa juga dari faktor genetik ya dok Oh ya. dari genetik bisa. Oh. Faktor genetik. Kalau faktor kebisingan tuh apa sih dok? Maksudnya gimana Kalau sih? faktor kebisingan biasanya tuh di dunia kerja ya dok ya. Misalnya kan, maaf nih kayak misalnya kayak buruh pabrik yang terlalu bekerja di tempat yang bising. Nah yang terlalu terpapar tidak menggunakan alat pelindung telinga itu juga bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Oh itu bisa juga berarti ya? Bisa. Oh makanya kalau saya ada yang kerja di tempat yang terlalu bising, biasanya pakai kayak earphone buat penutup itu ya, atau enggak kayak Iya. penutupan telinga sedikit itu Iya, ya? betul. Kalau sering nonton konser dok? Konser kalau nggak terlalu sering sih nggak apa-apa ya dok ya. Kan cuma sekali-sekali itu ya. Iya bener. Hah setahun sekali? Enggak lagi saya. Nah, itu kalau gitu bahaya dong. Oh iya bener Iya. bener. Karena dia juga kan bising banget Iya, tuh ya kan. bener. Oh nggak boleh terlalu sering berarti ya. Iya. Oke siap. Lanjut ya. Telinga berdenging atau tinnitus adalah tanda ada orang lain yang lagi ngomongin kita. Itu bener dok, itu mitos atau fakta dok? Itu mitos ya dok ya. Mitos. Jadi kalau berdenging atau tinnitus itu karena gangguan pensyarafan. Nah penyebabnya itu adalah misalnya kayak penumpukan kotoran kayak serumen, atau memang orang yang terkena hipertensi yang terlalu tinggi. Oh itu bisa juga? Bisa, karena suatu tegangan yang terlalu tinggi bisa menyebabkan gangguan pensyarafan pada telinga. Oh bisa. Gitu. Kirain nih ya kan, kirain kita nih ya kan GR aja tuh. Berdenging nih kuping kenapa? Ngomongin nih ternyata ada gangguan pendengaran. Sobat sehat GR banget makanya disebut GR. Oke, sesi mitos dan fakta kita udah selesai ya, Ibu Ellen. Terima kasih. Iya. Nah, selanjutnya tapi ada lagi nih. Apa tuh, Dok? Kita nih ini adalah sesi yang selalu ada di Podcastpedia kita karena kita kan banyak media sosial nih ya kan, Setia Budi ini. Jadi kita tuh menampung segala pertanyaan dari netizen-netizen. Nanti di sini kita bantu jawab gitu. Boleh. Jadi kita ada sesi tanya jawab nih sama netizen ya. Oke. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya dok. Iya. Oke. Dok, kalau sering pakai headset buat kerja, apakah pasti merusak telinga? Kalau menggunakan headset ya untuk bekerja sebenarnya sih nggak selalu ya dok ya. Selama memang volumenya aman, terus ada jeda-jedanya, dan juga tidak dipakai terus-terusan. Itu sih aman-aman aja sih dok. Karena kan gini, kan semenjak pandemi kan kita kan semua serba Zoom. Ya kan? Apalagi sekarang kan mau ada efisiensi bahan bakar ya kan? iya, Itu betul. juga kita mau ada WFH, Nah, kecuali kesehatan ya kan? Nah itu juga kan kita nanti pasti zoom ya Nah, kan? iya. Kita pasti pakai headset dong Iya, ya kan? betul. Nah itu gimana dok? Berarti aman-aman aja ya dok? Aman. Selagi yang tadi aku bilang tadi itu sih. Berarti nggak terus-terusan gitu ya? Iya, berarti nggak Berarti kalau terus-terusan gitu, aja. pakai headset atau enggak sejam kemudian dibuka headsetnya, habis iya. ntar dilanjut lagi gitu Iya, ya? betul. Oke. Pertanyaan kedua. Kalau kita pura-pura nggak denger pasangan ngomong, itu termasuk gangguan pendengaran nggak dok? Ya ampun, ini netizennya seru banget parah. Itu sih enggak ya, bukan ya dok ya. Oh, bukan ya? Bukan itu. Itu pura-pura ngedenger karena memang ini kali ya, apa namanya, gangguan komunikasi. Gitu. Iya, atau lagi berantem juga bisa dok. Oh gitu. Iya. Itu bukan ke dokter Ellen berarti. Itu kembali ya mungkin ya. Oh, bisa. Ke psikolog mungkin Ke ya. psikolog Oh iya langsung. benar. Ih lucu banget loh netizen ini loh. Keren. Dok, ada juga di pertanyaan dari saya mungkin satu. Sebelum netizen yang ketiga ya. Kalau pura-pura nggak denger dipanggil atasan, Itu bahaya ya sebenarnya ya. itu termasuk gangguan pendengaran juga nggak Itu dok? stres kita biasanya. Oh gitu. Jadi pura-pura nggak denger ya dok ya?
Oh, itu nggak harus dikonsul ke dokter Ellen? Oh enggak, Oh enggak. oh enggak. Konsulnya kemana? Kemana ya? Psikiater kayaknya deh, Oh, Beb. psikiater ya. Biasanya gara-gara apa sih dok? Waktu Karena nggak dengar? mungkin karena tugas yang terlalu banyak. Oh, gitu, Bisa Beb, terlalu laporannya belum banyak. kelar-kelar juga bisa. Oh gitu. Oke. Baik dok, kita lanjut aja ke pertanyaan ketiga. Yaitu membersihkan telinga yang benar tuh bagaimana tadi tuh? Ada Ya pertanyaan. tadi aku jelasin tadi ya, tidak perlu terlalu sering. Biasa sih aku nyaranin ke pasien-pasien aku tuh seminggu sekali aja ya dok ya. Dengan cara yang pertama tuh menggunakan ketembat di bagian yang telinganya saja, seperti itu. Terus kalau misalnya kotoran terlalu menumpuk, pasti kan dia ada gejala juga tuh ke pasien. Kayak misalnya telinganya gatel atau pendengarannya mulai menurun. Nah itu langsung ke kita aja ke Puskesmas Setiabudi, ketemu sama dokter-dokter kita di sini gitu. Oke deh kalau gitu. Ada lagi pertanyaan netizen? Oh udah enggak. Oke. Ini kayaknya sudah selesai pertanyaan dari netizen kita nih. Nanti kalau misalnya para sobat sehat ada pertanyaan lagi, seperti biasa boleh di media sosial kita ada banyak ya kan? Pertanyaan ditaruh aja pertanyaan di situ, nanti akan dijawab oleh Dokter Ellen ya di situ ya. Nah dok, untuk sesi terakhir kita nih dok nih, Iya. kira-kira ya dok ya, Apa kalau tuh? telinga kita nih dok bisa ngomong nih. Kira-kira dia tuh mau ngomong apa ya dok kira-kira dok? Aduh, pasti si telinga juga pasti bilang gini. Aku capek. Oh, lelah juga dia ya? Iya, Oh, jangan lelah. dikasih yang keras-keras dulu deh. Oh gitu. Volumenya. Gitu. Saking capeknya ya dok ya. Iya. Apalagi kalau misalnya dengerin omongan orang juga capek kan pasti. Iya, apalagi omongan di belakang ya. Nah, iya bahaya ya tuh. kan. Lelah banget pasti dia kan. Wah, bukan lelah lagi. Bener. Sebenarnya ada plusnya ya kurang mendengar. Iya, Kurang mendengar omongan yang gak baik ya Iya, kan betul. gitu, tapi ya banyakkan minusnya gitu. Minusnya. Jadi sobat sehat tetap harus jaga kesehatan pendengarannya ya sobat sehat. Iya. Gitu. Oke deh Dokter Ellen, kayaknya sudah selesai. Oke, terima kasih Dokter Ellen untuk ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat ya bagi sobat sehat semua. Nah sobat sehat ingat ya, pendengaran itu adalah investasi jangka panjang. Nah jangan sampai nih kalian sampai bilang hah apa? Nah sampai kayak gitu dulu nih baru nanti kalian sadar, oh ternyata ada gangguan pendengaran nih saya nih, baru ntar periksa nih ke puskesmas atau ke rumah sakit. Jangan sampai kayak gitu dulu ya teman-teman. Yuk kita mulai jaga pendengaran kita dari sekarang. Nah jangan lupa sobat sehat juga like, komen dan juga subscribe ke semua channel Puskesmas Setiabudi. Dan juga jika ada pertanyaan tentang kesehatan, komen-komen juga ya di semua sosial media Puskesmas Setiabudi, karena kita pasti akan menjawab semua pertanyaan dari sobat sehat tentang pertanyaan kesehatan tersebut. Oke, saya Dr. Gigi Anindita, pamit undur diri. Jangan lupa sobat sehat tetap nonton Podcastpedia, karena kita akan terus membahas topik kesehatan yang lagi hits dan juga yang sedang menarik di kalangan kita semua, karena Podcastpedia merupakan podcast kesehatan kita. Terima kasih Dokter Ellen. Iya, sama-sama dokter. Dadah. Dadah.